Pengertian media pembelajaran. Secara bahasa, media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya perantara. Nah, dalam bahasa Inggris, media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang artinya pengantar dan saluran. Sementara dalam bahasa Arab, media merupakan sinonim dari kata wasail, yang berarti sarana atau jalan. Beberapa pendapat tentang media. Menurut Heinich, media itu alat saluran komunikasi antara televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan cetakan, dan sejenisnya. Yang selanjutnya adalah menurut Briggs. Media merupakan alat yang digunakan untuk merangsang siswa agar terjadi proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut National Education Association atau NEA. Dia memberikan batasan bahwa media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat kerasnya, seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak yang dapat digunakan dalam menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran kepada siswa, baik secara individu ataupun kelompok. Nah, itu dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sehingga proses pembelajarannya itu berjalan lebih efektif, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran fikih di MI atau SD. Tujuan penggunaan media pembelajaran di MI atau SD yang pertama yaitu agar siswa dapat melihat dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara lengkap dan menyeluruh, baik berupa dalil nakli dan akli, sebagai sarana hidup bagi kehidupan dan sosialnya. Kedua, agar siswa dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar, sehingga dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin, dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran dalam pembelajaran fikih di MI atau SD. 1. Mendorong tumbuhnya kesadaran dari siswa kepada Allah SWT. 2. Menanamkan kebiasaan melaksanakan syariat Islam di kalangan siswa dengan ikhlas. 3. Mendorong tumbuhnya kesadaran siswa untuk menyusuri nikmat Allah SWT dengan mengolah dan memanfaatkan alam untuk kesejahteraan hidup. 4. Membentuk kebiasaan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah dan di masyarakat. 5. Membentuk budaya atau berperilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat. 6. Memberikan pengalaman nyata yang abstrak menjadi konkret. Terima kasih. Jenis-jenis media pembelajaran fikih di MI atau SD. Yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah media yang bisa dilihat. Media ini mengandalkan indera penglihatan. Contohnya media foto, gambar, komik, gambar tempel, poster, majalah, buku, miniatur, alat peraga, dan sebagainya. Seperti yang terdapat dalam contoh di samping, pembelajaran tersebut berlangsung dengan media visual yaitu gambar tempel. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media yang bisa didengar. Media ini mengandalkan indera telinga sebagai salurannya. Contoh, suara musik dan lagu, alat musik, siaran radio, dan kaset suara atau CD, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Adalah media yang bisa didengarkan dan dilihat secara bersamaan. Media ini menggerakkan indera pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Contohnya media drama, pementasan, film, televisi, dan media yang sekarang menjamur yaitu VCD.
Yang terakhir yaitu multimedia. Merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang kaya bagi penggunanya. Multimedia dapat menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan atau kombinasi antara beberapa format penayangan seperti teks, audio, grafis, video, dan animasi secara simultan. Berikut contoh-contohnya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang menentukan media yang tepat dalam pembelajaran fikih di MI atau SD. Menentukan media yang tepat dalam pembelajaran fikih di MI atau SD. Dalam proses pembelajaran fikih, media memiliki peranan yang cukup penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Media pembelajaran fikih bisa menggunakan media berjenis visual atau gambar seperti pada materi salat. Guru bisa menggunakan sebuah gambar orang yang sedang melaksanakan sholat. Media audiovisual juga bisa digunakan dalam proses pembelajaran fikih, misalnya pada materi wudhu. Adapun macam-macam strategi yaitu: pertama, strategi ekspositoris. Dalam pembelajaran agama Islam, strategi ini merupakan strategi klasik yang sering digunakan oleh para pengajar Islam. Begitu pula dengan pelajaran fikih. Yang kedua, strategi inquiry. Metode yang bisa digunakan pada strategi ini adalah metode pemberian tugas, metode drill eksperimen, metode pemecahan masalah. Yang ketiga, strategi kontekstual teaching and. Dalam strategi pembelajaran ini kita bisa menggunakan metode ceramah yang dimana dalam menyampaikan materi yang diberikan kita kaitkan ke dunia nyata secara langsung yang memungkinkan nantinya setelah menyampaikan materi peserta didik dapat mengaplikasikan materi tersebut. Yang keempat, strategi pemecahan masalah. Dalam strategi ini kita bisa gunakan metode diskusi, metode drill eksperimen, metode pemberian tugas untuk memecahkan masalah kita berikan kepada siswa. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah perancangan media pembelajaran fikih di MI atau SD. Yang pertama, media berbasis manusia. Media ini adalah media yang tertua yang digunakan untuk mengirimkan atau mengkomunikasikan pesan atau informasi. Contoh dari media ini yaitu guru, instruktur, tutor, dan main peran. Langkah penyiapannya adalah: yang pertama, merumuskan masalah yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. Yang keempat, tuntun eksplorasi siswa. Yang kelima, kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kerumitan. Yang keenam, nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah untuk dipecahkan. Selanjutnya yaitu media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Adapun langkah penyiapannya yaitu: yang pertama, sajikan informasi dalam jumlah yang selayaknya dan dapat dicerna, diproses, dan dikuasai. Informasi dibagi ke dalam kelompok-kelompok terkecil yang logis, kira-kira antara 3-7 butir atau kelompok. Semakin kompleks informasi itu, semakin sedikit jumlah butir yang ditampilkan dalam sekali penyajian. Yang kedua, pertimbangkan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan siswa, dan siapkan latihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga,
Pertimbangkan hasil analisis respon siswa. Bagaimana siswa menjawab pertanyaan atau mengerjakan latihan. Langkah selanjutnya, siapkan kesempatan bagi siswa untuk dapat belajar sesuai kemampuan dan kecepatan mereka. Yang kelima, gunakan beragam jenis latihan dan evaluasi seperti main peran, studi kasus, berlomba, atau simulasi. Selanjutnya yaitu media berbasis visual. Ada beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk menyiapkan media berbasis visual, yaitu yang pertama, usahakan visual itu sederhana mungkin dengan menggunakan gambar garis, karton, bagan, dan diagram. Gambar realistis harus digunakan secara hati-hati, karena gambar yang amat rinci dengan realisme, sulit diproses dan dipelajari, bahkan seringkali mengganggu perhatian siswa untuk mengamati apa yang seharusnya diperhatikan. Yang kedua, visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, gunakan grafik untuk menggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit pelajaran untuk digunakan oleh siswa mengorganisasikan informasi. Yang keempat, ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Meskipun sebagian visual dapat dengan mudah diperoleh informasinya, sebagian lagi memerlukan pengamatan dengan hati-hati. Untuk visual yang kompleks, siswa perlu diminta untuk mengamatinya, kemudian mengungkapkan sesuatu mengenai visual tersebut. Setelah menganalisis dan memikirkan informasi yang terkandung dalam visual itu, jika perlu, siswa diarahkan kepada informasi penting secara rinci. Yang kelima, gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep, misalnya dengan menampilkan konsep-konsep yang divisualkan itu secara berdampingan. Selanjutnya, hindari visual yang tidak berimbang. Ketujuh, tekankan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual. 8. Visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. 9. Visual, khususnya diagram, amat membantu untuk mempelajari materi yang agak kompleks. Yang 10, visual yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan gagasan khusus akan efektif apabila jumlah objek dalam visual yang akan ditafsirkan dengan benar dijaga agar terbatas. Jumlah aksi terpisah yang penting yang pesan-pesannya harus ditafsirkan dengan benar sebaiknya terbatas. Semua objek dan aksi yang dimaksudkan dilukiskan secara realistik sehingga tidak terjadi penafsiran ganda. Yang terakhir, unsur-unsur pesan dalam visual itu harus ditonjolkan dan dengan mudah dibedakan dari unsur-unsur latar belakang untuk mempermudah pengolahan informasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu yang keempat, media berbasis audiovisual. Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Berikut ini adalah beberapa petunjuk praktis untuk menulis naskah narasi. Yang pertama, tulis singkat, padat, dan sederhana. Yang kedua, tulis seperti menulis judul berita, pendek dan tepat, berirama dan mudah diingat. Yang ketiga, tulislah tidak harus berupa kalimat yang lengkap. Pikirkan frase yang dapat melengkapi visual atau tuntun siswa kepada hal-hal penting. Yang keempat, hindari istilah teknis kecuali jika istilah itu diberi batasan atau digambarkan. Yang kelima, tulislah dalam kalimat aktif. Yang keenam, usahakan setiap kalimat tidak lebih dari 15 kata. Diperkirakan setiap kalimat memakan waktu satu tayangan visual kurang lebih 10 detik.
Yang ketujuh, setelah menulis narasi, baca narasi itu dengan suara keras. Yang kedelapan, edit dan revisi naskah narasi itu sebagaimana perlunya. Storyboard dikembangkan dengan memperhatikan beberapa petunjuk di bawah ini. 1. Menetapkan jenis visual apa yang akan digunakan untuk mendukung isi pelajaran dan mulai membuat sketsa. Yang kedua, pikirkan bagian yang akan diperhatikan audio dalam paket program. Audio bisa dalam bentuk diam, sound effect khusus, suara latar belakang, musik, dan narasi. Kombinasi suara akan dapat memperkaya paket program itu. Yang ketiga, lihat dan yakinkan bahwa seluruh isi pelajaran tercakup dalam storyboard. Yang keempat, review storyboard sampai mengecek hal-hal tersebut. Semua audio dan grafik cocok dengan teks, pengantar, dan pendahuluan penampilan, penarikan materi, informasi penting telah dicakup, urutan interaktif telah digabungkan, strategi dan taktik belajar telah digabungkan, narasi singkat padat, program mendukung latihan-latihan, dan alur organisasi program mudah diikuti dan dimengerti. Yang kelima, kumpul dan paparkan semua storyboard sehingga dapat terlihat sekaligus. Keenam, kumpulan anggota tim produksi untuk mereview dan mengetik storyboard. Yang ketujuh, catat semua komentar, kritik, dan saran. 8. Revisi untuk persiapan akhir sebelum memulai produksi. Kelima, yaitu media berbasis komputer. Yang pertama, merencanakan, mengatur, dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua, mengevaluasi siswa atau tes. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Yang kelima, membuat catatan perkembangan pembelajaran kelompok atau perseorangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.